Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatu rabbi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan penuh barokah kali ini, di saat-saat atau di waktu-waktu yang penuh berkah, dikarenakan didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kalau tidak salah kita sudah memasuki tanggal yang ke-10 di bulan Sya'ban tahun ini. Ya, kalau udah tanggal 10 atau memasuki bulan Sya'ban, maka tak lama lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan juga hidayahnya, baik itu adalah hidayah taufik maupun hidayah irsyad, yaitu hidayah ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengoptimalkan bulan tersebut, dan juga hidayah taufik, yaitu agar kita bisa melaksanakannya. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengetahui keutamaan amal-amal saleh di bulan Ramadan, tetapi kita juga diberikan kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk supaya bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Ya. Jadi tidak lama lagi hadirin rahimakumullah, bulan tersebut akan datang. Dan seyogianya seharusnya kita memang berbekal untuk menghadapi bulan Ramadan tersebut, dikarenakan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang insyaallah ta'ala kita dapatkan jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Hadirin rahimakumullah, kalau seseorang akan kedatangan seorang tamu, ya apalagi itu adalah tamu yang istimewa, tentu kita akan mempersiapkan rumah kita, mempersiapkan segala sesuatunya untuk tamu yang agung tersebut. Nah, demikian juga bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, kesempatan yang sangat jarang sekali, karena di antara 12 bulan dia hanya datang satu kali saja. Dia adalah satu di antara 12 bulan saja, tidak dua, tidak tiga, hanya satu saja. Ya, membawa berbagai macam kebaikan, pelipat gandaan pahala, dan juga banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya yang tidak didapat di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Kenapa kok bulan Ramadan lebih istimewa dibandingkan dengan bulan yang lainnya? Ya, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan satu tempat dibandingkan dengan tempat yang lain. Misalkan, ya Rasulullah SAW mengatakan bahwa sholat di Masjidil Haram, ya, itu setara dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Ini kan tempat. Ya, demikian juga Ramadan. Ya, yang dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Ya. Jadi ada Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat satu tempat, satu kesempatan, satu waktu dibandingkan dengan yang lainnya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kami Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya masing-masing, ya. Tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain, tidak sama antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Ya.
Nah, hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan yang insyaallah taala kurang dari 20 hari ya. Saya hitung tadi mungkin 18 sampai 19 hari lagi. Gak kerasa, cepat banget waktu itu berlalu ya. Insyaallah taala kita akan sampai di bulan Ramadan ya. Kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, atau kita harus bergembira, kita harus antusias menyambut bulan Ramadan? Yang pertama, hadirin rahimakumullah, bahwa Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lain, seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, salah satu sebab di antara kemuliaan bulan Ramadan itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim itu di bulan tersebut. Dan biasanya segala sesuatu kalau sudah disandingkan dengan Al-Qur'anul Karim, ya, itu akan menjadi sangat istimewa, menjadi sangat unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita belajar Qur'an, kita hafalin Qur'an, kita mengamalkan Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, maka kita akan menjadi sosok yang terbaik. Gitu ya. Dan para nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapat derajat terbaik karena mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Salah satu alasannya adalah karena beliau diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Gitu ya. Maka bulan ini, bulan yang terbaik, ya, menjadi bulan yang terbaik karena bulan tersebut diturunkannya Al-Qur'an Karim. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai hidayah tersebut, serta dia adalah pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah, perbaikilah interaksi kita dengan Al-Qur'an. Banyak-banyaklah kita baca Al-Qur'an, banyak-banyaklah kita mentadaburi isi Al-Qur'an, dan yang paling penting, beramallah dengan amal-amal yang diperintahkan Al-Qur'an Karim. Tinggalkan apa-apa saja yang diperintahkan untuk ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam syariatnya, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian insyaallah taala kita menjadi manusia-manusia yang terbaik. Ya, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, dikarenakan di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan banyak sekali amal saleh, ya, yang pahalanya begitu besar, yang ampunannya begitu besar juga. Ya, banyak sekali amal-amal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti saum, salat tarawih, zakat dan yang lainnya yang pahalanya berlipat. Dan juga berpahala berupa pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dengar atau sudah pernah sering dengar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melaksanakan saum, siapa yang melaksanakan salat malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Dan yang lebih menggembirakan lagi adalah bahwa kita bukan hanya ada disyariatkan amalan tersebut dengan pahalanya, juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Saum Ramadan, ya, yang kita jarang melaksanakan saum di hari-hari selain Ramadan. Jangankan untuk sebulan penuh, ya, mungkin untuk menjaga puasa sunnah Senin Kamis aja berat.
Entar lagi, ketemu hari Senin, mulainya hari Kamis. Ya. Ketemu Kamis, mulainya hari Senin. Akhirnya enggak, ya, jarang gitu. Mungkin ada yang bisa istiqomah, alhamdulillah, itu adalah suatu keberkahan yang luar biasa, gitu ya. Atau mungkin untuk puasa yang misalkan sebulan 3 kali setiap tanggal 13, 14, 15, itu juga skip terus, ya, jarang juga dilaksanakan. Puasa sunnah yang setahun sekali, misalkan puasa Asyura, ya, tanggal 10 di bulan Muharram, atau puasa Arafah, gitu ya. Sekalinya puasa juga kita melaksanakannya dengan sangat berat. Tapi alhamdulillah kaum muslimin ketika melaksanakannya di bulan Ramadan, puasa Ramadan, alhamdulillah 1 bulan penuh, 29, 30 hari, ringan saja. Ini ada faktor apa? Ada faktor kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan ringan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain seperti misalkan sholat tarawih yang 11 rakaat. Ya, bahkan kalau di masyarakat umum, ya, di masyarakat kita kebanyakan adalah 23 rakaat. Gitu ya, 21 rakaat. Mereka melaksanakannya alhamdulillah nikmat-nikmat saja. Tidak ada masalah. Ya, tapi Ustaz yang 21 biasanya waktunya juga sama dengan yang 11, ya sama aja berat kalau dilaksanakan di bulan-bulan yang lainnya, gitu ya. Tapi di bulan Ramadan kita dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun sahur juga walaupun pertama-tama berat jadi terbiasa. Ya, infak kalau misalkan bulan-bulan yang lain terasa berat, ya tapi di bulan Ramadan orang berlomba-lomba untuk infak, untuk memberikan makanan berbuka dan yang lainnya. Ini menunjukkan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satunya adalah disebabkan karena waktu itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Ya. Wa ghulqat abwaabun nar wa sufidatisy syayatin. Jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini kuncinya, ya. Kenapa di bulan Ramadan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, karena itu adalah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, keutamaan lain dari bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang beribadah di waktu itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Waktu atau malam ini disebut dengan malam Lailatul Qadar, dan dia hanya datang ketika di bulan Ramadan. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan menurut para ulama, ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, malam itu berada di 10 hari yang terakhir. Ya, di hari-hari yang ganjil. Ya, tidak dipastikan, bisa jadi itu malam 29, bisa jadi di malam ke-27, 25. Ya, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita, ya, disyariatkan untuk 10 hari yang terakhir itu untuk mengisinya dengan i'tikaf supaya bisa fokus untuk mendapatkannya. Ya. Dan tidak juga kita harus membeda-bedakan antara malam ganjil dengan malam genap. Ya. Malam ganjil dengan malam genap biasanya nih, ya, kita ini biasanya kalau malam ganjil ramai, gitu ya. Tapi kalau malam genap sepi. Ya, seolah-olah kita lupa kadang penentuan tanggal 1 Ramadan ini kadang beda-beda. Ya, ada yang sehari lebih dulu, ada yang sehari belakangan, gitu ya, sehari kemudian. Ya. Jadi bisa jadi malam yang kita anggap itu adalah malam genap ternyata malam ganjil, gitu ya. Nah, ini makanya sunnah Rasulullah SAW itu, beliau Rasulullah SAW itu senantiasa i'tikaf di 10 hari yang terakhir. Bahkan, ya, di hari atau di tahun wafatnya beliau, ya, sebelum wafatnya beliau sampai 20 hari terakhir untuk beriktikaf. Ya. Nah, ini.
Ini keutamaan-keutamaan yang lainnya. Tapi satu keutamaan yang lain disebutkan bahwa ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Dikatakan yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, beliau mengisahkan satu kisah. Jadi ada, kata beliau, 2 orang dari suku atau kabilah Bali. Ya, Bali. Bukan Bali di Indonesia, tapi suku Bali yang ada di Makkah atau di Madinah. Ya. Menghadap Rasulullah SAW. Dan mereka masuk Islam pada waktu yang sama. 2 orang, gitu ya. Nah, salah satu di antara mereka beribadah lebih bersungguh-sungguh dibandingkan temannya yang sesama suku Bali tadi atau kabilah Bali. Ya, dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kemudian dia berjihad dan kemudian dia syahid. Ya. Sementara temannya bisa hidup lebih setahun kemudian, ya, dan kemudian dia pun wafat. Tidak dijelaskan wafatnya apakah mati syahid juga atau tidak. Ya. Kata Thalhah, ya, suatu malam aku bermimpi. Yang dalam mimpiku tersebut, ya, aku berada di sebuah pintu. Dan itu adalah pintu surga. Ya, pintu surga. Tiba-tiba kemudian ada satu orang, ya, penunggu atau penjaga pintu surga itu, dan aku melihat, ya, ada 2 orang yang aku ketemui dari kabilah Bali tadi. Ya. Maka penjaga itu memasukkan yang pertama itu adalah orang yang kurang sungguh-sungguh di dalam beribadah. Bukan gak ibadah, ya. Cuma yang pertama tadi kita katakan lebih rajin ibadahnya, dia jihad dan lantas kemudian mati syahid. Yang kedua wafat 1 tahun kemudian. Tidak dijelaskan apakah dia itu kemudian mati syahid atau tidak, tapi kalah ibadahnya dengan yang pertama. Tapi kata Thalhah bin Ubaidillah, orang yang pertama, orang yang kedua lah yang dimasukkan ke dalam surga. Ya, lantas penjaga itu keluar dari surga dan kemudian memasukkan orang yang pertama tadi, yang rajin ibadahnya, justru belakangan masuk surga. Masuk, ya. Lantas keluar lagi ke penjaga surga, ya. Dan melihat Thalhah bin Ubaidillah. Kata penjaga surga itu, engkau belum saatnya masuk surga, karena belum meninggal, mimpi ya. Ya. Nah kemudian dia tersilahnya terbangun dan kemudian menceritakan itu kepada para sahabatnya. Ya, dia ceritakan mimpi tersebut di tengah-tengah para sahabatnya. Ya, nah para sahabat dari Thalhah bin Ubaidillah ini kemudian mereka heran, kok bisa orang yang lebih semangatnya ibadah, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kemudian mati syahid, masuk surganya lebih belakangan dibandingkan dengan orang yang kurang ibadahnya dari orang yang pertama. Sampai kenapa itu bisa begitu? Ya. Nah kemudian cerita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Keheranan mereka tanya-tanya, kok kenapa? Ya, orang yang lebih rajin dia jihad dan mati syahid, masuk surganya belakangan. Cerita itu sampai kepada Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, min aina dzalika ta'jabun? Kenapa kalian harus heran dengan fenomena itu? Ya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, orang yang lebih dulu wafat adalah orang yang lebih bersungguh-sungguh ibadah dan wafat syahid di medan jihad. Namun mengapa justru orang yang kedua lebih dulu diizinkan masuk ke dalam jannah sebelum orang yang pertama? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makasa hada ba'dahu sanah?" Qalu bala. Qalu bala. Wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi salah. Qalu bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab,
Bukankah orang yang kedua hidup setahun lebih lama daripada orang yang pertama? Iya, ya tadi ceritakan. Ya. Bukankah orang yang kedua menjumpai bulan Ramadan lebih panjang atau lebih banyak, ya, satu kali dibandingkan dengan orang yang pertama? Lalu dia berpuasa, kemudian begitu juga salatnya, demikian juga sujudnya lebih lama dibandingkan dengan orang yang pertama dalam setahun itu. Maka para sahabat menjawab, benar begitu ya Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Jarak atau kedudukan di antara keduanya itu ibarat langit dan bumi. Jadi wajar kalau dia dimasukkan ke dalam surga lebih dulu ketimbang orang yang meninggal lebih dulu. Kenapa? Karena ibadahnya lebih banyak. Karena dia mendapatkan Ramadan dan dia melaksanakan saumnya, maka dia dibedakan derajatnya. Inilah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Gitu ya? Hanya selisih satu Ramadan saja itu bisa menjadikan seseorang derajatnya dibandingkan dengan yang tanda kutip ya kalah. Satu Ramadan itu antara langit dan bumi. Bagaimana kalau misalkan bedanya 2 Ramadan, bedanya 3 Ramadan, bedanya 4 Ramadan? Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, ini bukan hanya nyampe di bulan Ramadan. Ya, sekali lagi bukan hanya nyampe di bulan Ramadan saja. Kalau yang nyampe, ada orang yang sudah nyampe 70 tahun, 80 tahun dia melalui Ramadan. Gitu ya. Tapi orang yang memanfaatkan Ramadan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, inilah orang yang bisa mengumpulkan berbagai macam keutamaan-keutamaan sehingga derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lebih pantas untuk memasuki surga lebih dulu dibandingkan mereka yang kalah waktunya. Ya. Yang kesempatan hidupnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang panjang, orang yang lebih usianya lebih lama. Ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, kisah ini bisa kita dapatkan, ya, di dalam hadis, ya, yang banyak, ya, yang tadi disebutkan oleh Talha bin Ubaidillah ini menunjukkan kepada kita semua bahwa usia yang panjang itu adalah sesungguhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, agar kita bisa menghabiskannya, kita bisa memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar harus manfaatkan, Pak. Ya, kalau kita saat ini dikaruniai oleh Allah usia 40, 50, 60, 70 tahun, ya, ini harus benar-benar kita jadikan evaluasi berapa persen, berapa waktu porsi yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena ini banyak orang yang nggak dapat. Ya, ada yang usianya 30, 40 sudah wafat dulu. Ya, ada yang usianya 50 juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih diberikan usia yang panjang. Ya. Nah, itu satu di antara keistimewaan Ramadan. Ya, kalau kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, insyaallah taala kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, para salafus saleh yang pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka semua para salafus saleh ini mereka sangat bersemangat menyambut Ramadan. Sangat bergembira dan begitu antusias menyambut bulan Ramadan. Ya, Nabi Muhammad SAW itu memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beliau di bulan Ramadan. Ya, mungkin hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi menjelaskan kepada kita bahwa Nabi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Ya, doa ini antaranya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Ya, atau doa Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah saya di bulan Ramadan. Ya, ini adalah hadis-hadis yang walaupun disebutkan oleh sebagian ulama, ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya, tapi ini menunjukkan apa? Menunjukkan antusias yang tinggi. Karena tadi bahwa tidak terlarang kita untuk meminta kepada Allah disampaikan kepada bulan Ramadan, sigot atau bentuk doanya silakan masing-masing. Ya, yang penting adalah ya agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Ini harus kita perbanyak karena banyak orang yang saudara-saudara kita yang dia sangat ingin bertemu dengan Ramadan. Tapi sebelum Ramadan itu datang dia sudah sampai ajalnya. Ya, sudah sampai ajalnya, nggak sampai ketemu dengan Ramadan, gitu. Ya, padahal sangat keinginan untuk mendapatkan bulan Ramadan. Nah, bahkan para salafus saleh, ya, para sahabat, para tabiin dan yang lainnya, mereka bukan hanya berdoa di saat bulan Rajab atau di bulan Sya'ban seperti sekarang ini, bahkan mereka 6 bulan sebelumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Wa kanu yad'una Allah fi sittati ashhur ayyuballighuhum Ramadan. Ya. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi bulan apa tuh ya? Sejak bulan Rabiul Awal. Ya, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya, jadi ini adalah antusias, kegembiraan Nabi Muhammad SAW ketika menyambut Ramadan. Maka kita pun menyambut Ramadan ini pertama dengan kegembiraan, senang. Ya, anak saya juga senang. Wah, bentar lagi Ramadan, bentar lagi Lebaran dong. Jadi dia pengennya Lebaran. Gitu ya. Tapi ya wajib nggak apa-apa ya, karena memang setelah Ramadan, setelah kita berpuasa, kita Idul Fitri, kita berhari raya. Gitu. Dan itu adalah kegembiraan, ya, kegembiraan kita. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga menyambut Ramadan dengan memperbanyak saum. Ya, beliau mengatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana yasumu Sya'ban kullahu illa qalila. Bahkan beliau Rasulullah SAW itu berpuasa di bulan Sya'ban hampir sepanjang bulan, kecuali hanya beberapa hari saja nggak puasa. Biasanya 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Supaya apa? Supaya nggak kecampur tuh. Ya, karena kan ya bisa jadi Sya'ban itu hanya 29 hari, bisa jadi 30 hari. Maka yang paling aman itu adalah 1 atau 2 hari di bulan Sya'ban itu yang terakhir beliau nggak saum. Tapi selain itu beliau mengisinya dengan saum, berpuasa sunnah. Ya, dan ini juga adalah sebagai latihan bagi kita. Ya, memperbanyak saum. Ya kita kalau nggak kuat ya jangan sepenuh bulan. Ya, bisa jadi kita mulai dari Senin Kamisnya, gitu kan? Nanti misalkan setelah 1 pekan pertama, 1 atau 2 pekan pertama, nanti kita 3 hari berturut-turut. Itu apakah harus Senin Kamis? Enggak harus. Ya, hari Ahad doang boleh enggak? Ya kalau sempatnya hari Ahad, ya karena lebih rehat, gitu ya nggak apa-apa. Ya, niatnya apa? Ya niatnya puasa untuk puasa sunnah untuk mengisi di bulan Sya'ban seperti halnya Rasulullah SAW. Cuma kita nggak sanggup sepanjang bulan kecuali beberapa hari, kita sanggupnya hari Ahadnya saja, nggak apa-apa. Ya, kalau di bulan-bulan lainnya nggak boleh itu puasa hanya hari Minggu saja, nggak boleh, gitu ya. Tapi ini kita dalam rangka untuk mengisi bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa sunnah seperti yang bisa dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini cara kedua Nabi Muhammad SAW untuk menyambut Ramadan. Ya, yang kedua adalah beliau juga meningkatkan amal-amal soleh yang lainnya. Beliau Rasulullah SAW tahu ya benar bahwa beliau Rasulullah SAW kita tahu beliau banyak membaca Al-Quran, sholat malam, bersedekah, ya, dan itu dimulai juga di bulan-bulan yang lain termasuk di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Nah, latihan-latihan seperti ini hadirin rahimakumullah akan membuat kita ringan, ya, memeringankan kegiatan kita, meringankan amal kita di bulan Ramadan.
Ya. Jadi kalau kita udah biasa sholat malam, insya Allah Ta'ala kita akan ringan ya untuk sholat tarawih. Gitu ya, tinggal masalah nanti mungkin cara makan kita ya ketika iftar, ketika berbuka ini yang harus diatur. Karena biasanya orang kalau buka puasa itu banyak makannya, gitu ya. Sehingga ketika sholat tarawih malah berat, ngantuk. Gitu ya. Nah kita harus atur. Gitu ya. Nah ketika kita terbiasa sholat malam di bulan-bulan yang lainnya, maka 11 rakaat, 23 rakaat, 21 rakaat itu tidak menjadi masalah. Gitu ya. Demikian juga bersedekah. Ya. Siapa yang terbiasa sedekah di bulan-bulan yang lainnya, ya, dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan-bulan sebelumnya, ya, nanti di bulan Ramadan dia akan ringan, bahkan mungkin akan bertambah kedermawanannya. Gitu. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau di bulan Ramadan itu sangat mudah di dalam berinfak, ya, bahkan ringan sekali dalam berinfak, seperti angin yang berhembus. Gitu. Enggak banyak mikirin, ya, enggak takut rugi, enggak takut hartanya berkurang. Karena memang demikian sebenarnya. Kalau kita bersedekah, harta kita nggak akan berkurang, catatannya di sisi Allah. Ma naqasat min malin sedekah. Sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta kita. Nah, ini harus berlatih. Ya. Nah, kemudian itu juga diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Mereka juga menyambut Ramadan dengan antusias. Sebagaimana tadi saya sampaikan satu riwayat bahwa mereka berkata, para perawi hadis mengatakan kanu yad'una Allah fi sittati ashhur ayyuballighuhum Ramadan. Ya, wa yad'una Allah fi sittatil ashhuril akhir ayyataqabbala minhum. Saking antusiasnya mereka terhadap bulan Ramadan, sepanjang tahun Ramadan ini menjadi pusat perhatian mereka. Sepanjang tahun, 12 bulan. Ya, 6 bulan sebelum bulan Ramadan, konsentrasi mereka, doa mereka agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya, 6 bulan sisanya, yaitu setelah bulan Ramadan, konsentrasi mereka adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh mereka. Ini apa berarti? Jadi mereka di bulan Ramadan itu habis-habisan dalam beramal, maksimal betul. Ya, sampai kemudian mereka berdoa 6 bulan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal mereka di bulan Ramadan. Gitu. Nah, ini kita contoh. Ya. Jadi seolah-olah sepanjang tahun itu mereka sangat antusias, ya, sangat perhatian dengan bulan Ramadan. Ya. Nah, kita biasanya ya antusias, kita semangat, kita senang, ya gembira dengan bulan Ramadan. Tapi biasanya kurang maksimal. Ya, bahkan kita mungkin masih ingat bulan Ramadan kalau sudah iklan sirup gitu ya di TV. Bentar lagi Ramadan nih. Ya, atau masuk Indomaret banyak biskuit, Ramadan gitu ya. Ya. Nah, kalau nggak diingetin kayak gitu ya nggak ingat dengan Ramadan. Ya, padahal tadi ya salafus saleh 12 bulan konsentrasi mereka, ya, atau hirs mereka, semangat mereka di Ramadan itu tetap ada. Ya, ini ya. Kemudian apa yang dilakukan lagi oleh para salafus saleh? Mereka tingkatkan ilmu mereka, ya, tentang puasa dan Ramadan. Mereka belajar, ya, mereka berlatih hal-hal yang berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaan di bulan Ramadan. Mereka selesaikan sebulan bulan Ramadan sehingga Ramadan mereka isi dengan amal, gitu ya. Nah, ini juga jadi teladan bagi kita semua, ya. Kita dari sekarang kita harus benar-benar belajar tentang bagaimana amal-amal di bulan Ramadan. Ya. Jangan setiap bulan Ramadan perdebatannya ataupun pembahasannya eta kini. Ya. Yang Abdul itu 11 rakaat apa 21 rakaat. Eta saja. Ya. Mau 11, mau 21, mau 36, sama-sama ada dalilnya. Ya, ada riwayatnya. Yang pasti bagaimana kita ketika salat malam, ketika salat tarawih, kita bisa sungguh-sungguh bisa khusyuk,
ya, untuk beribadah kepada Allah dan Allah menerimanya. Gitu. Sama-sama. Ya, hendaknya kita sudah hatam itu bab itu. Ya, kita sudah punya kesimpulan, kita mau melaksanakan 11, mau melaksanakan 21, ya udah kita laksanakan itu berdasarkan ilmu kita. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau memang kita belum tahu, ya kita belajar lagi. Di bulan itu malah jadi amal soleh. Tapi sebenarnya kita harus bisa belajar itu sebelum masuk ke bulan Ramadan. Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan, kita udah benar-benar mantap. Gitu. Ya. Demikian juga fikih-fikih Ramadan. Ya, jangan sampai ketika masuk di bulan Ramadan atau waktu-waktunya mepet, ya akhirnya kita salah misalkan. Padahal itu bisa kita cegah kalau kita belajar sebelumnya. Gitu ya. Dan kemudian banyak di kalangan para salafus soleh juga, mereka menyalurkan zakatnya itu di bulan Ramadan. Ya, menyalurkan zakatnya di bulan Ramadan. Ya, karena memang zakat itu kan adalah satu kewajiban yang dilaksanakan setahun sekali. Ini zakat mal ya. Ya, banyak diantaranya ya ada yang memajukan, ada yang memundurkan. Dan memundurkan memang nggak masalah juga, gitu ya, kalau ada alasan yang tepat. Ya. Dan alasan yang tepat diantaranya adalah agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyalurkan zakatnya tersebut itu berkaitan bersamaan dengan bulan Ramadan. Ya, jadi apa? Jadi mereka menabung harta mereka untuk bersiap bukan hanya ibadah dalam artian menahan lapar, menahan dahaga, bukan dalam artian mereka ibadah hanya dalam rangka misalkan sholat saja, bukan. Ya, mereka juga ingin segala aspek kehidupan mereka ya ini menjadi nilai ibadah, termasuk ibadah maliyah, ibadah harta, membayar zakat itu biasanya mereka salurkan di bulan Ramadan. Gitu. Ustaz, kalau selain bulan Ramadan gimana? Ya boleh aja, gitu. Selama sudah memenuhi syaratnya silahkan. Ya, tetapi mengandung mereka ingin lebih bertepatan dengan ibadah-ibadah yang lain dan keagungan waktu bulan Ramadan. Ya, jadi dilaksanakan itu. Ya. Nah, kalau kita belum sampai pada wajib zakat, ya karena wajib zakat kan sekarang ada zakat itu ada nisabnya ya. Nisabnya itu 85 gram emas. Emas sekarang harganya 1,5 juta lebih. Ya 15 ya itu berarti ya hampir 100 juta lebih gitu. Kalau kita nggak punya 100 juta berarti nggak kena kewajiban zakat. Ya, dan kita memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk bisa berinfak. Ya, melipat gandakan amal ibadah kita, diantaranya adalah menyalurkan infak kita di bulan Ramadan. Ya, lebih optimal. Dan kemudian mereka juga saling mengingatkan, saling memotivasi untuk memasuki bulan Ramadan. Ya seperti kegiatan saat ini yang bertemakan dengan Ramadan, kita mengingatkan umat, kita mengingatkan saudara-saudara kita bahwa sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ya, insya Allah 19 hari atau 18 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan itu adalah kebiasaan mereka, mengingatkan. Karena kalau nggak diingetin orang suka lupa. Ya, dan alhamdulillah banyak teman-teman sekarang ini di medsos, di media sosial, ya bahkan mungkin 100 hari sebelum bulan Ramadan saya sudah lihat itu, ya gambar-gambarnya, image-nya 98 hari menjelang Ramadan. Jadi kita ingat juga, kebantu juga. Apalagi sekarang ini sudah sangat sebentar lagi, gitu ya. Jadi ini adalah kebiasaan mereka, para sahabat, para salafus saleh, mereka saling menasehati untuk menyambut Ramadan, memanfaatkan bulan Ramadan dengan maksimal. Ya ini kebiasaan mereka. Nah, kemudian juga yang lainnya hadirin rahimakumullah, dikatakan bahwa para ulama, termasuk diantaranya Imam Malik rahimahullah, ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menutup majelisnya. Ya, menutup majelisnya dan sibuk beribadah ketika di bulan Ramadan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa mengejar, bisa optimal di ibadah-ibadah makhluk. Ya, tidak sibuk dengan pembahasan-pembahasan, karena pembahasan-pembahasan seperti itu sudah banyak dilakukan ya di sebelum bulan Ramadan. Ya,
Maka beliau kejar i'tikaf, beliau kejar bacaan Quran, beliau kejar sholat dan yang lain-lainnya di bulan tersebut. Karena pembahasan ilmu sudah banyak dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah ya kalau kita sudah banyak belajar di bulan-bulan Rajab, Sya'ban yang lain tentang masalah puasa, tentang urusan-urusan agama, nggak apa-apa kita rehat sejenak. Ya, untuk mengisi bulan-bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah fardhiyah, ibadah-ibadah pribadi, ya, yang sifatnya tadi sholat, baca Quran, infak, sedekah dan yang lain-lain. Gitu. Tapi kalau kita memang sedikit belajar, bahkan mungkin di bulan Ramadan lah kita lebih banyak kesempatan untuk belajar, ya kita belajar juga. Ya, dan bagus itu kalau di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid itu diadakan kuliah subuh. Itu suatu yang bagus. Ya, suatu yang bagus. Kenapa? Karena di saat itu bulan Ramadan biasanya umat juga lebih senang untuk belajar agama. Dan itu bisa dimanfaatkan ya oleh para dai, oleh para pengurus DKM, oleh organisasi dakwah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan taklim. Ya, itu. Nah, beda halnya dengan Imam Malik yang ketika itu jamaahnya adalah jamaah para tabi'in. Gitu ya, yang mereka banyak belajar sudah lama, sudah mungkin sudah hatam sebelum Ramadan, sehingga ketika Ramadan mereka sibuk dengan ibadah pribadi. Beda keadaannya, kondisinya. Gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya juga sama, ya, mereka meningkatkan hafalan, meningkatkan murojaah mereka, bacaan Al-Qur'an mereka. Ya, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan ringan tuh baca Quran. Ya, sehingga ada yang bisa sampai satu kali atau satu bulan Ramadan itu hatam beberapa kali Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan bahwa beliau sehari itu bisa sampai 2 kali hatamnya. Sebulan 60 kali berarti. Lah kok bisa? Ya bisa. Ya karena orang semakin terlatih membaca Al-Quran, dia bisa baca cepat. Ya, kebanyakan kita mungkin untuk 1 juz itu membacanya 1 jam. Gitu kan? 1 jam. Tapi yang cepat itu, ya, itu kita kalau di pesantren itu ada memang target tertentu untuk khatam beberapa kali. Ada yang 4, ada yang 5 kali. Ya, santri itu yang terbiasa itu bisa dia menyelesaikan bacaan Al-Quran, maksudnya tajwidnya tetap benar gitu Pak. Ya, itu setengah jam. Ya, kalau di satu hari ada 24 jam dan mereka para ulama sangat sedikit tertidur ya di waktu bulan Ramadan karena keutamaannya. Itu kalau 24 jam dia dikurangi tidur 4 jam gitu ya. Ini bisa berapa? 20 jam kali setengah. Ya, itu bisa sejam, bisa 1,5 kali khatam Quran. Kalau setengah jam, Pak. Ya, ada yang bisa 20 menit membaca Al-Quran 1 juz. Jadi bukan mustahil. Kalau misalkan 1 hari 2 kali khatam Al-Quran itu nggak mustahil. Itu ya. Nah, gimana nih, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, adik-adik, ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya target berapa tuh? Ya, kalau target sih banyak gitu ya. Cuma kenyataannya biasanya habis bensin. Pertama doang semangat, ya 15 hari terakhir. Ya, Pak, ya kapan kita ke mall? Ya, mall itu bukan hanya waktunya itu ya, waktunya, tapi membuat situasi Ramadan kita itu berantakan. Ya, setelah melihat di mall capek dan segala macamnya, itu recovery-nya 3 hari tuh Pak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Nah, ini kita harus benar-benar atur. Jadi kalau memang kita harus bikin kue, ibu-ibu, gitu ya, bapak-bapak harus belanja. Ya kalau ada nih ya, uangnya ada sekarang, belanjain deh sekarang. Gitu ya, kalau ada gitu kan bisa. Gitu ya, belanja gitu kan misalkan. Ya ini baju anak nih, ya. Si fulan ya, dari sekarang lah. Ya, nanti bulan Ramadan pokoknya ayah, abi, bapak ya, 10 hari terakhir jangan diganggu baju, jangan disuruh beli belanja terigu ya. Mau konsentrasi di masjid. Gitu diatur. Ya. Sayang sekali ya. Bisa jadi
ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Ya, ada satu riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacakan ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kedatangan seorang laki-laki. Ya, lantas laki-laki itu berkata, sahabat ini bertanya, "Idni wa auziz." Ya Rasulullah, berikan kepada saya nasihat yang ringkas. Ya, di hadis yang lain disebutkan, ya, "Allamani wa auziz." Ajarkan kepada saya ajaran yang ringkas. Maka apa nasihat Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, "Idza kumta ila salatika fasalli salata maudi." Ya, muwaddi'in. Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu gadan. Wajmi Ilyas mimma fi aidin nas. Ya, kata Rasulullah SAW, nasihat yang ringkas buat beliau. Yang dari beliau ya. Jika engkau berdiri hendak melaksanakan salat, maka salatlah sebagaimana salat orang yang akan pergi selamanya. Akan meninggal. Salatlah seperti salat perpisahan. Salat yang terakhir kali. Yang kedua, jangan engkau mengucapkan suatu perkataan yang engkau akan minta maaf besoknya. Ya. Dan yang ketiga, bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Ini kemarin kita bahas tentang zuhud ya. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Ibnu Majah. Dijelaskan, jika kita memposisikan diri akan berpisah, akan pergi jauh, maka kita akan melakukan sesuatu yang terbaik. Maka tanamkanlah setiap kali kita sholat di dalam hati kita, bahwa bisa jadi itu sholat yang terakhir. Kita sudah tidak punya lagi kesempatan untuk sholat. Maka hal ini akan mendorong kita untuk sungguh-sungguh di dalam sholat kita. Ya, akan khusyuk di dalam sholat kita. Memperhatikan setiap gerakan dan bacaan sholat kita. Memperhatikan syarat sah sholat kita. Memperhatikan yang wajib-wajib ataupun yang rukun-rukunnya dan yang sunnah-sunnahnya. Kenapa? Sholat yang terakhir. Gak ada lagi kesempatan sholat selanjutnya. Itu harus ada dalam pikiran kita. Nah, demikian juga kalau nasihat ini kita terapkan ya ketika kita memasuki bulan Ramadan. Anggap saja ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Sudah tidak ada lagi kesempatan ya, atau minimal belum tentu kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan. Maka kita akan memaksimalkan Ramadan itu dengan sebaik-baik. Kita tidak akan mudah tergoda ya, kita tidak akan mudah menyeleweng gitu dari tujuan kita untuk mengoptimalkan di dalam peribadatan. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan. Ya, kalau tadi kita kan selisih satu Ramadan saja bisa menyebabkan seseorang naik derajatnya tinggi dibandingkan dengan satu orang yang tertinggal satu kali Ramadan. Ya, maka kita ingin mudah-mudahan Ramadan ini kita lebih baik daripada Ramadan. Kita perhatikan, kita laksanakan apa-apa yang wajibnya, kita laksanakan apa yang sunnah-sunnahnya, kita optimalkan ibadah-ibadah di dalamnya. Ya, Ramadan terakhir. Ingat-ingat. Ya, di Ramadan yang terakhir. Gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, demikian ya para salafus saleh ya, yang pendahulunya adalah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, para tabi'in, mereka sangat antusias, mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan di bulan Ramadan. Mereka persiapkan segala sesuatu, persiapkan fisik mereka, harta mereka, ya, dan apa-apa yang mereka bisa persiapkan untuk optimal di bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu di penutup kali ini, insyaallah taala, apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut Ramadan yang hanya belasan hari ini? Ya, yang pertama tentu saja tadi sama dengan Rasulullah dan para sahabat, ya, atau para salafus saleh, perbanyaklah doa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Jadikan doa Allahumma balighna Ramadan atau Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ini di setiap ya rangkaian doa-doa kita. Ya, diperbanyak.
sampaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa, hanya Allah yang bisa menyampaikan kita di bulan Ramadan. Gitu. Yang kedua, bersihkanlah hati kita. Ya, lapangkanlah hati kita, kemudian perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat ini ya, kemudian membersihkan hati ini adalah sesuatu yang bisa melapangkan kita. Ya. Nah, makanya kita suka kadang kalau ada teman-teman kita itu minta maaf sebelum bulan Ramadan. Ya. Ya mungkin maksudnya dia ingin dilapangkan dadanya, ya, bebannya dikurangi gitu ya. Supaya nanti di bulan Ramadan dia bisa lebih konsentrasi di dalam peribadatan. Ya, mungkin nanti kurang banyak interaksi karena akan sibuk ya di bulan Ramadan, dia minta maaf dulu. Mungkin niatnya seperti itu. Tapi kalau tujuan Allah hanya tadi misalkan minta maafnya hanya bulan Ramadan, yang lainnya nggak pernah minta maaf, ya itu mungkin kebiasaan yang salah. Tapi kalau misalkan dengan tujuan ingin membersihkan hati, ya, meminta maaf atas kesalahan pada orang lain, ya, sebelum memasuki bulan Ramadan itu tidak apa. Ya, yang tidak boleh adalah dikhususkan hanya minta maaf di bulan Ramadan atau khususnya minta maaf kalau Lebaran. Gitu. Ya. Yang ketiga, mari kita biasakan untuk melaksanakan saum sunnah ini. Ya, jadi boleh Pak sepanjang hari. Bukan sepanjang hari. Maksudnya sepanjang hari di bulan-bulan ini silahkan memperbanyak saum. Bahkan 25 hari, 27 hari kita isi untuk puasa sunnah, ya itu tidak apa-apa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu karena yasumu kullahu. Ya beliau itu berpuasa hampir di semua bulan, semua hari di bulan Sya'ban. Ya illa qalilan, kecuali 1 atau 2 hari sedikit yang nggak saum. Nah ini sunnahnya. Ya. Yang keempat, ya berlatihlah untuk membaca Al-Quran dari sekarang. Ya supaya nggak mudah sepet, nggak mudah lelah, baru baca 3 halaman sudah kecapean. Kenapa? Karena kurang latihan. Ya, kita suka kagum ada orang bisa maraton itu Pak. Ya, maraton itu kan jaraknya lumayan jauh ya. Yang paling ringan saja 5 kilo, ya. Ada yang 10 kilo, itu bisa lari nggak berhenti itu. Ya. Nah, sampai derajat itu mereka bisa lari 5 kilo, 10 kilo, bahkan lebih daripada itu. Ini karena apa? Karena mereka berlatih. Ya, jadi kalau kita ingin khatam Al-Quran minimal 1 kali saja, ya itu ada langkah-langkahnya, harus ada latihannya supaya apa? Supaya tadi bisa konsisten, Dan ada tipsnya itu ya, misalkan kalau kita nggak punya waktu khusus ya untuk membaca Al-Quran karena malam habis tarawih ngantuk kan, ya atau waktu sahur kita sibuk masak, ibu-ibu misalkan, ya itu misalkan kalau seseorang dia membaca Al-Quran 2 lembar setiap sholat. 5 kali sholat wajib. Ya, sisihkan waktu setelah sholat baca 2 lembar. Ya, kalau 2 lembar mungkin hanya 10 menit. Ya, atau 15 menit. Maka insya Allah Ta'ala minimal 1 kali khatam Al-Quran. Ada langkah-langkahnya. Itu ya, tinggal masalahnya adalah konsisten gak kita. Gitu. Ntar aja kalau maghrib dilanjutin nanti Isya saya mau baca 4 lembar. Gitu. Akhirnya Isya cuma dapat 2 lembar, akhirnya numpuk ya, akhirnya gagal. Gitu ya. Yang penting adalah istiqomahan. Ya, ngebut, misalkan hari-hari pertama langsung 4 juz, tapi hari-hari selanjutnya enggak baca, ya sama aja enggak akan khatam. Ya. Ini saya juga dulu gitu, Pak. Gitu ya, ngebut pertama gitu ya. Tadi akhirnya kehabisan bensin. Lebih baik sedikit-sedikit tapi kemudian bisa sampai. Ya. Enggak usah lama-lama, setengah jam sehari. Setengah jam sehari untuk baca Quran, misalkan habis sholat tarawih, ya insya Allah itu juga sampai. Gitu. Nah, kemudian sedekah juga. Ya, sedekah juga. Ya, yang biasanya mungkin kalau bersedekah itu misalkan hanya di hari-hari tertentu, di hari Jumat, ya harus lebih baik karena di bulan itu dilipat gandakan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan menyempurnakan
Ya, pahala orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Maksudnya tidak ada batasannya apa? Artinya dilipat gandakan dengan berlipat-lipat. Berapa lipatnya hanya Allah yang tahu. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sabar. Dan para ulama yang maksud dengan orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang saum. Kenapa? Karena sabar dengan saum itu adalah sama, similar. Ya, karena orang kalau saum dia harus banyak bersabar. Gitu ya. Maka di saat biasanya kita infak di hari-hari tertentu atau di kesempatan-kesempatan tertentu, tidak setiap hari kita targetkan bagaimana caranya supaya Ramadan ini setiap harinya kita bisa berinfak. Ya, kita siapin nih 300.000 misalkan, ya misalkan ya 10 ribuan semua. Ya, setiap hari kita infak 10.000. Dan ini melatih juga supaya nanti di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah kita bisa terlatih seperti itu. Ya, kita 10.000. Dari sekarang tuh duitnya disiapin. Gitu ya. Jangan sampai nggak jadi infak lah. Kenapa uang 10.000-nya nggak ada, adanya 50 ribuan. Ya, akhirnya nggak jadi hari itu. Ya, dibuat langkah-langkah real seperti itu. Dan yang terakhir, dan ini tidak kalah penting, apa itu? Persiapkan fisik yang sehat. Ya, kita nggak bisa saum ba'dallahi ta'ala, nggak bisa sholat malam, nggak bisa baca Quran kalau sakit. Emang sakit itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa yang kita sanggupi, apa yang menjadi ranah kita, menjaga kesehatan, olahraga, menjaga fisik yang prima, ya, itu di tangan kita. Nah, setelah kita melakukan itu, menjaga pola makan, olahraga, ya, lantas kemudian juga berlatih tadi saum dan yang lainnya, kita qadarullah, ya, sakit itu atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kalau kita malah sembarangan, makan apa aja kita makan, ya, nggak pernah olahraga kan duren. Lagi musim duren Pak sekarang, ya, apa yang makan rambutan yang lagi musim. Batuk katanya, nggak tahu bener apa enggak tuh rambutan bikin batuk. Ya, jadi kita persiapkan fisik kita dengan bagus. Karena fisik itu adalah kendaraan kita. Kalau fisik kita lemah, ya kita nggak bisa melaksanakan amal soleh tersebut. Penting, ya. Ini kita usahakan, ya, jaga kesehatan kita memasuki bulan Ramadan ini, ya, jaga pola makan, jaga pola tidur, ya, supaya optimal. Ya, sayang sekali kita akhirnya terhalang sholat malam, bahkan kita terhalang melaksanakan bulan Ramadan, saum bulan Ramadan karena kesalahan kita. Ya, tidak kuat fisik kita, ya, tidak menjaga pola makan, suka begadang dan yang lainnya yang membuat stamina kita gampang sakit, gitu ya. Nah, ini tak kalah penting dengan persiapan-persiapan yang lainnya, gitu ya. Kita optimalkan dengan benar, ya, persiapan menyambut Ramadan tersebut. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki fisik-fisik yang bagus. Ya, dahulu ketika para sahabat itu mereka mau melaksanakan umrah, ya, mereka laksanakan umrah qadha namanya, ya. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat 2.000 orang itu mau melaksanakan umrah di Mekah, gitu ya. Nah, itu di tim orang-orang Quraisy itu membuat isu bahwa para sahabat itu mereka terkena demam, bawa wabah penyakit. Ya, disebut dengan demam Madinah. Ya, mungkin kalau sekarang mungkin seperti corona gitu kan, nama tempat, suatu tempat, ya. Virus corona atau virus Madinah katanya. Ya. Maka Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabat memperlihatkan kekuatan fisik mereka. Ya, dengan cara apa? Dengan cara misalkan para sahabat diminta untuk ibtidha, yaitu memperlihatkan dada-dada mereka, menyingkap dada-dada mereka ketika melaksanakan umrah. Dan terlihat badan-badan mereka itu, para sahabat terlihat kekuatan fisik mereka. Berotot, Pak. Ya, berotot. Itu ya. Ketika melaksanakan itu dan kemudian ketika melaksanakan sa'i,
ya, itu diminta mereka itu untuk mempercepat langkah mereka. Dan sampai sekarang itu yang namanya memperlihatkan dada ketika melaksanakan ihram, ya, melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, sampai sekarang dijadikan syariat. Untuk apa? Memperlihatkan fisiknya oke, baik-baik saja, nggak kena penyakit, gitu ya. Tapi di sini kita lihat bahwa para sahabat fisiknya kuat, badannya pada berotot, ya. Dan Nabi Muhammad SAW juga orang yang kuat, fisiknya kuat. Beliau bergulat dengan seorang pegulat Mekah namanya Ruqanah, dan beliau banting itu Ruqanah. Padahal dulunya nggak ada yang mengalahkan Ruqanah. Ya, beliau juga adalah orang yang sangat menjaga pola makan. Ya, beliau nggak banyak makan, beliau hanya makan 2 kali, akalatain, gitu ya. Beliau hanya makan 2 kali. Ternyata makan 2 kali ini membantu untuk kita nggak banyak makan, ya. Dulu kan waktu saya di kampung nih, nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, apa juga sama ya. Kita tuh zaman dulu itu makan itu 2 kali, ya, hanya di waktu pagi sama jam 2, sore nggak makan lagi, gitu ya, sore nggak makan lagi. Dan Nabi Muhammad SAW akalatain 2 kali makan saja. Nah, kalau sekarang kan jadi makannya jadi 3 kali tuh, ya. Ada yang sampai 5 kali malah, gitu kan. Mindo apa tuh namanya, ngawadang gitu ya. Ya, itu mungkin harus, kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau kebanyakan, akhirnya mohon maaf ya, akhirnya berat badan kita untuk ibadah, itu berat, gitu ya. Nah, ini kita gali lagi tuh ya, gimana tips sehat Rasulullah SAW dan para sahabat sampai benar-benar mereka memiliki fisik yang bagus. Fisik yang bagus. Olahraga juga ya. Olahraga juga penting, gitu ya. Ada, saya baca kemarin tuh sebuah meme ya, atau sebuah gambar itu dikatakan ya, kalau kita nggak menginvestasikan waktu, sumber daya kita untuk kesehatan di masa yang sekarang, maka besok-besok kita akan mengeluarkan uang, sumber daya kita untuk pengobatan, gitu. Itu ya. Ini pentingnya kesehatan. Memang kesehatan harus benar-benar kita jaga. Dia adalah kendaraan kita untuk beramal soleh. Ya, kalau nggak ada kesehatan itu banyak amal soleh, banyak kebaikan-kebaikan yang akan terhalang. Ya, kita untuk melaksanakannya karena sakit. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti hadirin sekalian bisa kembali atau bisa mencari majelis-majelis yang akan membantu kita untuk lebih antusias mencari atau menyambut bulan Ramadan, mengetahui hukum-hukum, ilmu-ilmu syariat di dalamnya, ya, karena ini adalah sangat penting dan beberapa saat lagi bulan Ramadan akan sampai pada kita. Ya, demikian hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini membuat kita lebih bersemangat, lebih optimis untuk memasuki bulan Ramadan, dan ingat ya, supaya kita bisa lebih optimal di dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Anggap saja ya, ini adalah kesempatan terakhir di bulan Ramadan. Karena sekali lagi kita nggak tahu apakah nanti akan disampaikan Ramadan di tahun 1447 Hijriah ya, atau tidak. Ya. Karena kita tidak tahu ya, kita apa yang disampaikan kepada kita manfaatkan dengan betul, dengan maksimal. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.